Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Resnawati dengan NIM 40400121068 dari kelas 1 AP2 jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Baik, yang pertama pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pola Islamisasi di Nusantara. Ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu teori Gujarat oleh Snout-Horjones menyatakan masuknya Islam berasal dari Gujarat. Snout-Horjones menitikberatkan pandangannya ke Gujarat berdasarkan kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Hubungan dengan Indonesia-India telah terjalin lama. Inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera memberikan gambaran antara hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Senada dengan pendapat W.F. Sutterheim menyatakan masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat abad ke-13. Dibuktikan batu nisan. Sultan pertama dari kerajaan Samudra yakni Malik al-Saleh wafat pada tahun 1297. Nah, yang kedua, teori Mekah. Hamka menyatakan masuknya Islam ke Indonesia abad 17 Masehi dan peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia Gujarat. Sekarang yang terakhir, teori Persia menyatakan kebudayaan masyarakat Islam Indonesia mempunyai persamaan dengan Persia antara lain. Yang pertama, kematian syahidnya Husain. Yang kedua, adanya kesamaan ajaran Islam, Sheikh Jenar dengan ajaran Sufi Iran Halaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam istilah mengeja huruf Arab. Yang keempat, nisan pada makam Malikus Saleh 1297 dari Makkah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jalur Islamisasi di Nusantara. Nah, yang pertama itu melalui saluran perdagangan. Mereka berhubungan dengan penduduk setempat dan berhasil mempengaruhi penduduk sehingga tertarik untuk menganut agama Islam. Contohnya itu para pedagang muslim dari India, yaitu Persia dan Arab pada abad ke-7. Yang kedua, melalui saluran perkawinan. Seseorang penganut Islam kawin dengan penganut agama lain sehingga pasangannya masuk Islam. Di antara wanita yang mereka nikahi adalah putri raja dan bangsawan. Berkat perkawinan itu, agama Islam dapat berkembang dengan pesat. Nah, adapun yang ketiga, saluran pendidikan. Ini sangat penting. Pendidikan agama Islam dilakukan melalui lembaga pesantren, pondok pesantren, perguruan khusus agama Islam. Perguruan ini mendidik para santri dari berbagai daerah. Setelah tamat, mereka mendirikan lembaga atau pondok pesantren di daerahnya. Dengan demikian, agama Islam berkembang dan menyebar ke seluruh Indonesia. Dan yang keempat, saluran kesenian. Penyebaran agama Islam melalui kesenian dapat dilakukan dengan pertunjukan seni gamelan seperti yang terjadi di Solo, Yogyakarta, dan Cirebon. Seni gamelan dapat mengundang masyarakat untuk berkumpul dan kemudian dilaksanakan dakwah-dakwah keagamaan. Yang kelima, saluran tasawuf. Tasawuf adalah cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian yang dapat membantu kehidupan masyarakat, misalnya dalam penyembuhan penyakit. Yang terakhir, saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja yang sangat besar perannya dalam proses Islamisasi. Misalnya, bila raja memeluk agama Islam, maka akan mempermudah rakyatnya untuk masuk Islam. Sekarang, yang terakhir itu, saya akan menjelaskan bagaimana penerimaan masyarakat di Nusantara. Pada awalnya, di Indonesia masyarakat sedikit ragu dan tidak percaya dengan adanya Islam, karena pada saat itu di Indonesia masih banyak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dengan berbagai bangunan seperti patung sebagai kepercayaan mereka. Akan tetapi, tidak lama kemudian ada sebagian orang Arab di Indonesia yang bisa menarik perhatian yang akan membuat masyarakat Nusantara percaya dengan adanya Islam dengan membangun bangunan yang bercorak Islam seperti masjid, madrasah, dan juga pesantren. Sejak adanya bangunan ini, tidak lama setelah itu kerajaan Islam kemudian mematahkan dominasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kini masyarakat Nusantara menyambut Islam dengan damai dan tanpa ada kekerasan serta paksaan. Masyarakat Nusantara menerimanya dengan hati yang bahagia dan atas dasar keinginan mereka, karena mereka percaya Islam akan membawa pengaruh baik untuk masyarakat sejak itu. Juga,
Sejak adanya Islam, masyarakat di Nusantara sedikit ada perubahan dan mereka sebagian sudah tidak lagi percaya dengan agama